Selain faktor alami penuaan, ternyata ada kebiasaan sehari-hari yang diam-diam mempercepat lemahnya kaki lansia. Banyak orang tidak menyadarinya, padahal dampaknya bisa sangat besar pada kualitas hidup. Selamat datang, semoga hati dan pikiran kita dalam keadaan tenang. Sahabat lansia, sebelum mendengarkan coba absen dari kota mana Anda tinggal, pernahkah terasa kaki yang dulu kuat kini mudah lelah, atau langkah yang biasanya ringan sekarang terasa berat? Banyak orang menganggap ini wajar karena usia. Namun, tahukah bahwa ada satu makanan sederhana yang bisa membantu memulihkan kekuatan kaki, bahkan hanya dalam hitungan jam? Masalah kaki lemah pada usia lanjut bukan sekadar soal berjalan. Kelemahan kaki bisa membuat seseorang mudah jatuh, sulit beraktivitas, bahkan kehilangan kemandirian. Bayangkan, jika hanya untuk berdiri di dapur, kaki sudah gemetar. Atau saat hendak melangkah ke kamar mandi, rasa nyeri membuat ragu untuk bergerak. Situasi seperti ini tentu mengganggu, bukan hanya bagi lansia itu sendiri, tapi juga bagi keluarga yang mendampingi. Namun, kabar baiknya, tubuh masih bisa pulih. Berdasarkan penelitian, ada nutrisi alami yang bekerja cepat memperbaiki fungsi otot, menenangkan saraf, dan membantu melancarkan aliran darah ke kaki. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu suplemen rumit, seringkali jawabannya ada di dapur kita sendiri. Video ini akan mengungkap rahasia makanan sederhana itu. Bukan hanya tentang apa makanannya, tetapi juga bagaimana cara kerjanya di dalam tubuh, bagaimana cara mengonsumsinya, dan bagaimana pengalaman nyata dari orang-orang yang sudah merasakan manfaatnya. Semua akan dijelaskan dengan lembut dan perlahan, agar mudah dipahami dan bisa langsung dipraktekkan. Mari dengarkan bersama-sama, dengan hati terbuka dan semangat baru. Karena setiap langkah yang kuat adalah awal dari kehidupan yang lebih mandiri dan bahagia. Selain faktor alami penuaan, ternyata ada kebiasaan sehari-hari yang dayung-dayung mempercepat lemahnya kaki lansia. Banyak orang tidak menyadarinya, padahal dampaknya bisa sangat besar pada kualitas hidup. Kebiasaan pertama adalah terlalu banyak duduk. Duduk berjam-jam tanpa bergerak membuat otot kaki jarang digunakan. Akibatnya, otot perlahan mengecil, persendian menjadi kaku, dan aliran darah ke kaki semakin berkurang. Itulah sebabnya banyak lansia merasa kakinya berat setelah duduk lama. Kebiasaan kedua adalah jarang berolahraga. Tidak perlu olahraga berat, bahkan berjalan santai saja sudah cukup untuk menjaga otot tetap aktif. Namun, ketika tubuh dibiarkan pasif, kekuatan kaki akan hilang lebih cepat. Berdasarkan penelitian, lansia yang rutin berjalan 20-30 menit per hari memiliki risiko jatuh hingga 30%, lebih rendah dibandingkan mereka yang jarang bergerak. Kebiasaan ketiga adalah pola makan yang kurang sehat. Makanan cepat saji, terlalu manis, atau terlalu asin bisa merusak metabolisme tubuh. Kurang protein, vitamin D, dan kalsium membuat otot dan tulang kehilangan daya tahan. Akibatnya, kaki menjadi rapuh, dan tubuh lebih mudah kehilangan keseimbangannya. Kebiasaan lain yang sering terabaikan adalah kurang tidur. Tidur yang cukup penting untuk perbaikan otot. Saat tidur, tubuh memperbaiki jaringan otot yang rusak. Jika tidur tidak berkualitas, otot tidak sempat dipulihkan dengan baik. Coba refleksikan sejenak. Apakah dalam keseharian masih ada kebiasaan seperti ini? Duduk terlalu lama, jarang jalan kaki, atau sering melewatkan makan bergizi? Jika iya, inilah saatnya untuk mulai berubah. Sedikit demi sedikit. Ingat, kaki yang kuat adalah kunci agar lansia tetap mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Ada beberapa tanda bahaya yang perlu diperhatikan ketika kaki mulai kehilangan kekuatannya. Tanda-tanda ini sering muncul perlahan, namun jika diabaikan, bisa berujung pada risiko jatuh atau sulit bergerak. Tanda pertama adalah kaki mudah lelah, meski hanya berjalan sebentar. Misalnya, berjalan dari ruang tamu ke dapur sudah terasa berat, padahal jaraknya dekat. Jika ini sering terjadi, berarti otot kaki mulai melemah. Tanda kedua adalah sering kehilangan keseimbangan. Lansia mungkin merasa tubuhnya seperti oleng,
saat berdiri atau berjalan di permukaan yang tidak rata. Menurut penelitian, masalah keseimbangan merupakan penyebab utama jatuh pada usia lanjut. Tanda ketiga adalah nyeri atau kram pada betis dan paha. Nyeri ini bisa muncul saat berjalan atau bahkan ketika sedang beristirahat. Kondisi ini menunjukkan adanya gangguan pada aliran darah atau kelemahan otot yang perlu segera diperhatikan. Tanda keempat adalah sulit bangun dari posisi duduk atau jongkok tanpa bantuan. Jika untuk berdiri saja perlu bertumpu pada meja atau kursi, ini menandakan kekuatan otot paha dan betis sudah berkurang. Tanda kelima adalah langkah yang makin kecil atau terseret. Banyak lansia mulai berjalan dengan langkah pendek-pendek tanpa sadar. Hal ini bisa menjadi tanda awal bahwa kaki sudah tidak sekuat dulu. Penting untuk mengenali tanda-tanda ini lebih awal. Dengan begitu, pencegahan bisa dilakukan sebelum kondisinya semakin parah. Coba tanyakan pada diri sendiri atau orang terdekat. Apakah ada salah satu dari tanda ini yang mulai dirasakan? Jika ya, jangan dibiarkan. Langkah kecil untuk perbaikan bisa dimulai hari ini juga. Ada satu makanan yang sering disebut sebagai penolong untuk mengembalikan kekuatan kaki lansia. Makanan ini adalah kacang kedelai. Mengapa kedelai? Karena di dalamnya terkandung protein tinggi, asam amino esensial, serta isoflavon yang berperan penting dalam menjaga kesehatan otot dan tulang. Menurut penelitian di Asia, konsumsi protein dari kedelai bisa membantu memperlambat kehilangan massa otot pada usia lanjut. Protein ibarat bahan bakar bagi otot agar tetap kuat dan tidak mudah melemah. Tanpa cukup protein, otot kaki lebih cepat menyusut, sehingga gerakan menjadi terbatas. Isoflavon dalam kedelai juga terbukti mendukung kesehatan tulang, terutama bagi lansia yang rawan osteoporosis. Bayangkan, tulang seperti batang kayu yang menopang tubuh. Jika batang ini rapuh, maka kaki sulit menahan beban. Isoflavon bekerja seperti pelindung yang menjaga batang kayu tetap kokoh. Makanan berbahan dasar kedelai sangat mudah ditemukan di sekitar kita. Tahu, tempe, dan susu kedelai adalah contohnya. Bahkan, makanan sederhana seperti tempe goreng atau tumis tahu sudah bisa memberikan asupan protein yang bermanfaat. Harganya pun relatif terjangkau, sehingga tidak memberatkan keuangan keluarga. Ada kisah seorang kakek berusia 72 tahun di Jawa Tengah. Ia dulu sering mengeluh kakinya lemah dan mudah pegal. Setelah rutin menambahkan tempe ke dalam menu hariannya, kekuatannya perlahan kembali. Kini ia bisa berjalan lebih jauh tanpa cepat lelah. Bahkan masih semangat ikut senam pagi di lingkungan rumahnya. Apakah kaki juga sering terasa berat atau lelah? Mungkin saatnya mulai lebih sering menambahkan tahu, tempe, atau susu kedelai ke dalam menu harian. Langkah sederhana ini bisa menjadi awal dari kaki yang kembali kuat dan sehat. Tidur yang nyenyak adalah kunci kesehatan. Namun, banyak lansia yang mengeluh sulit tidur di malam hari. Rasa gelisah, sering terbangun, atau susah kembali tidur, sering membuat tubuh terasa lemah di pagi hari. Mengandalkan obat tidur kimia justru berisiko, karena bisa menimbulkan efek samping seperti pusing, risiko jatuh, bahkan ketergantungan. Untungnya, ada pilihan alami yang lebih aman. Berdasarkan penelitian, beberapa makanan dan minuman bisa membantu tubuh lebih rileks dan memicu tidur lebih cepat. Salah satunya adalah pisang. Pisang mengandung magnesium dan kalium, dua zat yang membantu mengendurkan otot, sehingga tubuh lebih siap untuk beristirahat. Selain itu, pisang juga mengandung triptofan, senyawa yang dapat diubah tubuh menjadi serotonin dan melatonin, hormon yang mengatur tidur. Selain pisang, susu hangat juga sudah lama dikenal sebagai penenang alami. Kandungan kalsium dan triptofan di dalamnya membantu menenangkan sistem saraf. Minuman herbal seperti teh chamomile atau wedang jahe juga bisa menjadi alternatif yang menenangkan sebelum tidur. Semua pilihan ini sederhana, mudah ditemukan, dan lebih aman dibandingkan obat tidur kimia. Mari kita lihat kisah nyata. Seorang nenek berusia 68 tahun di Surabaya. Ia sudah lama mengandalkan obat tidur dari apotek, tetapi merasa semakin sering pusing di pagi hari. Setelah berdiskusi dengan keluarganya, ia mulai mengganti kebiasaan itu dengan segelas susu hangat sebelum tidur. Perlahan,
Tidurnya lebih nyenyak, dan ia merasa lebih segar saat bangun. Tidur yang baik bukan hanya soal durasi, tapi juga kualitas. Bagaimana dengan malam-malam yang sering gelisah? Mungkin sudah saatnya mencoba cara alami ini, dengan makanan dan minuman sederhana, tanpa takut efek samping. Kaki yang kuat adalah penopang utama aktivitas sehari-hari. Namun, seringkali tanda awal kelemahan pada kaki dianggap hal biasa. Padahal, menurut penelitian, kelemahan otot kaki pada lansia bisa menjadi tanda awal masalah kesehatan serius, mulai dari kekurangan gizi, gangguan saraf, hingga risiko jatuh yang tinggi. Beberapa tanda bahaya yang perlu diperhatikan, antara lain, sering merasa gemetar ketika berdiri, sulit bangkit dari kursi tanpa bantuan, atau mudah kehilangan keseimbangan ketika berjalan. Jika kaki cepat lelah, meskipun hanya berjalan sebentar di rumah, ini juga bisa menjadi sinyal tubuh sedang membutuhkan perhatian lebih. Ada kisah seorang kakek berusia 72 tahun di Bandung. Ia sering mengeluh kakinya terasa lemah, tetapi menganggapnya wajar karena usia. Suatu hari, ia hampir jatuh saat berjalan menuju kamar mandi. Setelah diperiksa, ternyata ia mengalami kekurangan vitamin D dan protein yang membuat ototnya melemah. Setelah mengubah pola makan dan rutin berjemur di pagi hari, kekuatannya mulai kembali, dan risiko jatuh bisa dikurangi. Mungkin pertanyaannya, apakah rasa lemah di kaki yang dirasakan sekarang hanya karena kelelahan biasa? Atau justru tanda bahaya yang perlu diwaspadai? Mengenali gejala ini lebih awal bisa mencegah kejadian yang tidak diinginkan, seperti jatuh atau cedera serius. Jangan menunggu sampai terlambat. Tubuh selalu memberi sinyal, hanya perlu lebih peka untuk mendengarnya. Kekuatan kaki bukan hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh kebiasaan sehari-hari. Menurut penelitian, latihan ringan dan pola makan yang seimbang bisa menjaga otot tetap sehat, meski sudah berusia lanjut. Bahkan, perubahan kecil yang konsisten mampu membuat perbedaan besar. Salah satu tips sederhana adalah rutin berjalan kaki setiap hari. Tidak perlu jauh. Cukup 10-15 menit di halaman rumah atau di sekitar gang sudah membantu melancarkan aliran darah dan melatih otot. Jika sulit berjalan jauh, bisa diganti dengan berdiri sambil berpegangan kursi, lalu mengangkat tumit perlahan. Ulangi beberapa kali. Latihan ringan ini terbukti memperkuat otot betis dan pergelangan kaki. Selain itu, asupan makanan juga penting. Konsumsi protein dari ikan, telur, atau tempe bisa menjadi bahan bakar otot. Vitamin D dari berjemur pagi hari membantu tulang lebih kokoh. Sedangkan kalsium dari susu atau sayuran hijau menjaga tulang tetap kuat. Tidak kalah penting, minum cukup air agar tubuh tidak cepat lemas. Ada cerita seorang nenek di Yogyakarta, berusia 68 tahun. Ia sempat kesulitan naik tangga karena kakinya terasa berat. Setelah rutin melakukan senam kaki sederhana di rumah, disertai minum susu tinggi kalsium setiap pagi, ia kini bisa kembali naik tangga tanpa bantuan. Semangatnya juga menular ke Timon-Timonia di kelompok senam lansia. Bagaimana dengan kaki yang menopang tubuh setiap hari? Sudahkah diberi perhatian khusus? Atau justru sering diabaikan? Mungkin inilah saatnya memberi hadiah sederhana pada kaki dengan sedikit latihan dan makanan bergizi. Hasilnya bisa terasa, bukan hanya di kaki, tetapi juga di seluruh tubuh. Setiap orang tua punya cerita perjuangan. Salah satunya adalah Pak Slamet, seorang kakek berusia 72 tahun dari Jawa Tengah. Beberapa tahun lalu, ia sering mengeluh kakinya terasa lemah. Bahkan untuk sekadar berjalan ke warung dekat rumah, ia harus beristirahat berkali-kali. Anak-anaknya sempat khawatir, takut ayah mereka akan cepat kehilangan kemandirian. Namun, keadaan mulai berubah setelah ia mencoba memperbaiki pola makan. Berdasarkan saran dari teman komunitas lansia, ia mulai rutin mengonsumsi makanan sederhana, tapi bergizi tinggi, seperti pisang dan tempe. Pisang memberi energi cepat untuk otot, sementara tempe kaya protein nabati yang membantu memperbaiki jaringan otot. Tidak ada obat mahal, tidak ada terapi rumit, hanya perubahan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Menurut studi ilmiah, makanan yang mengandung kalium, magnesium, dan protein sangat penting untuk kekuatan otot lansia. Zat gizi ini membantu mencegah kram,
menjaga peredaran darah lancar, dan memperkuat tulang serta sendi. Hasilnya tidak instan, tapi perlahan bisa dirasakan. Begitu juga dengan Pak Slamet. Setelah 3 bulan, ia sudah bisa kembali berjalan lebih jauh. Bahkan, sesekali ikut senam bersama tetangga. Yang menarik, perubahan ini tidak hanya memengaruhi tubuh, tetapi juga semangat hidupnya. Ia merasa lebih percaya diri, lebih ceria, dan kembali punya harapan untuk menjalani hari-hari. Anaknya pun ikut bahagia melihat ayah mereka bisa kembali aktif. Apakah perubahan sederhana dalam pola makan bisa mengubah hidup? Kisah ini menunjukkan jawabannya. Ya, bisa. Pertanyaannya, apakah setiap keluarga siap untuk memulai langkah kecil yang berdampak besar bagi orang tua mereka? Ketika usia bertambah, kaki seringkali menjadi bagian tubuh yang paling terasa melemah. Padahal, kaki adalah penopang utama setiap langkah, setiap aktivitas, dan setiap kemandirian. Coba bayangkan, berapa banyak hal indah dalam hidup yang bergantung pada kaki. Berjalan-jalan pagi bersama cucu, pergi ke pasar tradisional, atau sekadar melangkah ke halaman untuk merasakan matahari pagi. Semua itu hanya bisa dilakukan jika kaki tetap kuat. Berdasarkan penelitian, lebih dari 30% lansia mengalami penurunan kekuatan otot kaki yang berakibat pada kesulitan berjalan, sering jatuh, atau bahkan bergantung penuh pada bantuan orang lain. Angka ini seharusnya menjadi alarm bagi kita semua. Jangan menunggu sampai tubuh memberi peringatan keras, baru kemudian bertindak. Mungkin muncul pertanyaan, sudahkah kaki yang menopang selama puluhan tahun ini benar-benar dirawat? Apakah tubuh yang setia menemani sejak muda mendapat asupan gizi yang layak sekarang? Ataukah justru sering diabaikan karena dianggap hal biasa? Perawatan kaki tidak selalu berarti obat mahal atau perawatan di rumah sakit. Banyak langkah kecil yang bisa dilakukan, makan makanan bergizi, rutin melakukan gerakan sederhana, serta menjaga pola tidur. Semua ini ibarat menyiram tanaman. Jika akar kuat, batang akan kokoh, dan daun akan tumbuh subur. Demikian juga dengan tubuh manusia. Jika kaki dirawat dengan baik, kehidupan pun bisa dijalani dengan lebih mandiri. Momen ini adalah ajakan untuk berhenti sejenak dan merenung. Apakah sudah cukup memberikan perhatian pada kesehatan kaki sendiri atau orang tua tercinta di rumah? Karena seringkali, langkah kecil hari ini adalah penentu kemandirian esok hari. Menutup perjalanan video ini, mari tarik napas sejenak dan resapi pesan yang telah dibagikan. Kekuatan kaki bukan sekadar soal fisik, tapi juga kunci kemandirian, kebahagiaan, dan kualitas hidup di usia lanjut. Setiap langkah yang diambil dengan penuh perhatian adalah investasi bagi hari-hari yang lebih bebas dan bermakna. Berdasarkan pengalaman klinis dan penelitian ilmiah, menjaga kekuatan kaki bisa dilakukan melalui kombinasi pola makan bergizi, olahraga ringan, dan tidur berkualitas. Tidak ada yang instan, tapi konsistensi kecil akan memberikan hasil nyata. Seperti menanam pohon, butuh waktu untuk tumbuh. Namun, suatu hari akan memberikan buah yang manis dan teduh. Mari terus refleksikan diri. Sudahkah kaki dan tubuh ini diberi perhatian layak? Sudahkah makanan sehat dan kebiasaan positif menjadi bagian dari rutinitas harian? Setiap langkah yang diambil hari ini, sekecil apapun, adalah upaya untuk tetap mandiri, kuat, dan bersemangat menjalani hari-hari. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik suka, bagikan, dan subscribe, agar lebih banyak lansia dan keluarga mereka mendapatkan informasi yang membantu kehidupan sehari-hari. Ingat, kebaikan kecil hari ini bisa memberikan dampak besar di masa depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam hangat dari saya untuk hidup lansia yang lebih bahagia dan bermakna.